Oke, di video kali ini saya akan membuat cacasan aki, itu aki motor, mobil dan aki sebagainya. Di sini hal yang paling utama adalah ini transformator atau biasa dipanggil trafo. Trafo adalah pengubah arus rumah itu 220 ke yang ini, yang ada yang 12, ada yang 18, ada yang 25, ada yang 32. Tapi ini ada trafo 5 ampere. Kenapa di situ ada isolasinya? Karena ini pernah saya bongkar ya. Pernah rusak dan saya bongkar. Oke, next. Yang pertama ini. Terus yang kedua nih namanya dioda. Kita butuhkan di 2 buah dioda. Ini dioda bekas dari apa saja ya bisa dipakai. Ini adalah dioda 2 ampere, kita butuhkan 2. Dioda sendiri itu berfungsi untuk mengarahkan arus ya, dari arus AC ke DC. Oke, kita butuhkan 2. Kita taruh. Selanjutnya kita butuhkan adalah elko. Ini ada elko 50 volt 4700 UF. Elko ini berfungsi untuk menyaring arus supaya bersih ya guys. Kenapa? Karena arusnya itu supaya bisa bersih dan gimana ya? Itulah pokoknya ya. Yang selanjutnya adalah kabel stop kontak ini yang menghubungkan ke trafo ke terminalnya. Oke, kita taruh dulu. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah kabel-kabel kecil untuk supaya kita lebih mudah mengatur atau merapikan casnya nanti. Kalian bisa ambil dari bekas-bekas bekas instalasi rumah kalian atau di mana ada kabel dan di situ kalian ambil. Oke. Mungkin itu aja ya. Oke, kita taruh. Oke, mungkin ini bahan-bahannya ya udah ready ya guys, sudah ready dan siap kita akan eksekusi langsung. Nah, jangan lupa siapkan aki untuk mencoba pengecasannya. Kita taruh sini supaya tidak mengganggu. Oke. Yang pertama kita butuhkan kita pegang trafonya. Kenapa trafo yang pertama? Yaitu yang pokok. Oke. Nah, jangan lupa panaskan solder kalian. Kita langsung eksekusi. Oke, pertama kita sambungkan kabel stop kontaknya ke trafonya yang di pin 0 sama 220. Kita hubungkan. Kita akan solder. Kita taruh sini atau pemasangannya pun bisa bolak-balik ya, nggak apa-apa. Oke, sebelum kita solder, lebih baik kita kasih timah dulu yang mana yang kita akan solder supaya lebih enak. Kenapa enak ya? Lebih enak ya kan, mudah atau apa itu ya. Jangan lupa kabelnya juga. Kita solder, kita kupas kabelnya. Kita solder, kita langsung solder ke transformernya di 0. Tunggu kering. Terus di 220 nya. Oke, sudah. Selanjutnya
kita ke yang primernya. Nah, yang di sini primer, ini sekunder. Nah, kita siapkan diodanya. Nih, dioda. Nah, jika kalian punya dioda ini tidak boleh kebalik. Nah, di sini ada yang putih-putih itu, yang itu adalah yang positif, dan yang enggak ada putih-putihnya itu adalah kutub negatif. Oke, bisa kalian lihat. Jika punya kalian dioda bekas dan putih-putihnya sudah hilang, nah kita bisa cek dengan multitester. Kita cek dulu. Oke, kita basing dulu untuk mengeceknya. Nah, kita cek. Apabila jarum tidak jalan, berarti itu kita kebalik. Nah, kita putar lagi. Nah, itu jalan. Berarti yang kutub positif yang ada di tangan kiri. Kita balik, dia nggak mau jalan. Kalau dia kebalik nggak mau jalan. Nah, itu berarti benar. Nah, sama pun dengan yang satunya. Dia kalau jalan semua, ya berarti short, ya diodanya nggak bisa dipakai. Nah, ini kita solder yang kutub negatifnya ke yang ingin kalian pilih, yang mana, 12 atau 18. Nah, di sini saya pilih 18 karena kenapa? Karena lebih cepat nanti pengisiannya. Ya iyalah, secara kan tegangan lebih besar, dia akan lebih cepat. Oke, satu sudah pasang, sudah kuat. Kita satunya lagi. Oke, kita kasih timah dikit supaya bisa nempel. Oke, kita solder. Sudah kuat lah, lumayan udah. Oke. Oke, udah cukup kuat lah, kuat untuk menghadapi dunia ini ya kawan-kawan. Oke, kalau tidak mau lengket, kita kerok menggunakan cutter. Kita kerok. Kalau sudah, kita tambahin timah dan siap disolder. Nah, kan dia lengket. Ya, lengket. Oke, selanjutnya kita siapkan kabel yang kecil tadi. Nah, ini ke nanti yang kita hubungkan ke si akinya. Oke, kita solder. Sip, mantap. Oke, selanjutnya kabel yang untuk negatifnya kita taruh ke CT trafo. Jadi CT trafo itu jadi negatifnya ya. Nah, terus untuk elko sendiri yang tidak ada garisnya itu positif, dan yang ada garisnya ini negatif. Nah, ada garisnya itu negatif ya. Kita sambungkan negatif ke negatif, positif ke positif. Nah, kita kasih kabel saja supaya lebih enak lagi, supaya bisa enak. Oke, kita kasih timah, kita solder. Oke, udah. Satu lagi kita solder. Kita cari kabelnya, kita solder lagi. Oke. Nah, jadi ini itu yang negatif, kita hubungkan ke negatif. Nah, yang CT. Oke, kita solder lagi. Oke, siap. Nah, tunggu kering. Nah, mantap. Oke, selanjutnya ke yang positif. Nah, positif ini kita solder lagi. Kita tambahin timah dikit aja. Nah, oke, solder. Aduh, oke, solder. Iya, sabar. Kita solder, kita rapikan ya supaya lebih rapi. Nah, ini sudah jadi dan siap
kita coba, oke. Nih, nanti kita akan coba. Nah, itu di yang positif ke positif aki, yang negatif ke negatif aki ya. Oke, sekarang kita akan coba cek tegangan si akinya berapa. Nanti kita akan coba untuk mengecasnya apakah mengisi, oke. Kita cek tegangannya. Nah, di situ tertera sekitar 8 volt ya, 8 sampai 9 volt lah. Oke. Nah, sekarang kita akan coba. Oke. Kita coba akan pengecasan. Oke, saya colokkan kabel power ke si stop kontaknya. Oke, siap. Udah menyala, udah menyolok nih. Menyolok ya. Kita akan cek lagi dengan multitester di setelan 50 volt sama yang kayak tadi ya, maaf. Terus kita akan cek jarum negatif ke negatif, positif ke positif, yaitu yang hitam negatif, yang merah positif. Nah, di situ ada tertera 18 volt ya, 18 sampai 19 volt gitu. Entah multitester saya apa yang error. Nah, kita coba shortkan ya. Lihat. Lihat itu kan. Dan dan seret. Iya. Oke. Kayak kembang api ya. Kembang api. Oke, selanjutnya kita akan pasangkan ke kutub-kutub, masing kutub-kutubnya, yaitu di negatif, di positif. Saya buka bautnya. Oke, saya pasang yang negatif. Saya kencangkan bautnya. Oke, saya kencangkan. Nah, sudah kencang itu. Selanjutnya yang positif. Aduh. Oke. Semuanya udah kepasang dan nah ini negatif, positif ke positif. Oke. Nah, sekarang kita akan colokkan. Oke. Nah, kita tunggu, ini adalah pengecasannya ya. Jadi simpel sekali, kalian tidak bisa. Ya itulah. Oke, sekarang kita cek dulu tegangannya. Bila dikasih beban biasanya dia akan turun ya. Oke, dia turun ke 14 volt karena dia sedang mengisi ya. Oke. Sip. Oke, sekarang kita akan tunggu sampai dianya mengisi akinya itu bertambah ya. Oke. Jadi simpel sekali ya, kita bisa bikin casan aki dengan modal yang sekitar di bawah 100 lah ya. Ini kira-kira trafo ini aja 60 sampai 70 lah. Sedangkan dioda 2 itu harganya satunya itu 2.000 setengah. Nah, itu 5.000, terus elkonya 5.000. Kalian hitung sendiri lah, kabel bisa cari kabel-kabel bekas dimanapun Anda berada kan, ya kan. Jadi kita bisa bikin casan aki sendiri di bawah sekitar dengan budget di bawah 100.000 rupiah ya. Jadi kita bisa menghemat lah untuk biaya sewa casan. Nah, sekarang kita tunggu. Nah, di sini jam 10:10 ya. Kita akan tunggu, kita akan cas sampai mengisi. Nah, ini sekitar udah 30 menitan lah ya. 30 menitan. Nah, kita coba lihat. Nah, tuh sudah 10:39 lah. Ya, 30 menitan lah ya sudah berlalu. Oke. Nah, sekarang kita akan cabut stop kontaknya. Nah, ini sudah hangat juga. Kita cabut yang di akinya juga, kabel yang di akinya. Kita cabut. Yang satunya juga kita cabut.
kita lepas. Kita lepas. Saya pasangkan bautnya kembali. Oke, nah kita sisihkan dulu casan aki. Kita akan cek apakah sudah mengisi si akinya ini. Oke, kita akan cek. Ya seperti biasa, yang di pin negatif ke negatif, positif ke positif, yaitu yang merah ke positif dan yang hitam ke negatif. Nah di situ sudah tertera sekitar 11 volt ya. Tuh 11 volt. Jadi sudah menambah lah. Sudah nambah. Nah ini dia casan sederhana kita ya, dengan budget di bawah 100k itu kita bisa bikin casan aki sederhana ini. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa di next video. Dadah.